hamba Allah, ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Nggak boleh sombong ternyata kita itu. Ada resep yang berikutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebenarnya kalau kita makna secara simpel, biarin aja dia ngomong apa aja, kita terima aja dengan damai. Kita ucapkan salam. Nah itu ada satu kesan begitu ketika saya mengajar. Banyak hal sebenarnya ketika di program diploma yang kemudian peningkatan keterampilan ini berbeda memang dengan di program S1. Program diploma ketika itu disiapkan juga keterampilan yang namanya paket-paket itu. Ada paket pariwisata, ada paket pemuntingan, ada penulisan ilmiah. Nah itu yang sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat itu. Ada korespondensi juga. Saya pada para mahasiswa dulu kalau lagi masih muda kayaknya saya agak galak-galak gitu kali ya, Tim ya. Enggak apa, baik Pak. Soalnya saya kalau ngajar selalu memberikan motivasi aja dulu. Selalu saya mengatakan Anda belajar itu jangan sampai kehilangan niat. Nah, masih ingat nggak tuh? Jangan sampai kehilangan niat di tengah jalan. Kalau kehilangan niat di tengah jalan, buru-buru deh, ambil pilihan. Da'ma yaribuka ila ala. Satu itu yang saya ingat nih ketika kita bincang-bincang mengenang memori kolektif kita. Lalu saya mengatakan, jangan salah niat itu apa maksudnya? Menuntut ilmu itu kalau kita dalami, kalau kita pelajari lah kitab-kitab yang berbau-bau sufi misalnya Ihya Ulumuddin atau Ta'limut Ta'lim kita pelajari itu, nampaknya di dalam Islam itu antara ilmu dengan adab itu harus menjadi pilihan. Adab dulu baru ilmu. Maka saya nasihati ketika itu ada dimotivasi aja lah saya bilang. Jadi tancapkan yang niat lagi bahwa kalau menuntut ilmu itu kita harus pasang niatnya mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau berdoa kan gitu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kalau sudah diberi oleh Allah ilmu kita bermanfaat, istilah saya dulu kalau ngajar, lu mau jadi apa aja manfaat tuh itu. Banyak contoh kalau misalnya ditelusuri lulusan program studi Arab baik S1 S3 telusuri. Entah itu nanti dia punya keterampilan tambahan yang lain. Ketika saya berangkat ke Saudi tahun 2004 itu ada Andi itu. Mungkin Andi lupa, ingat nggak ada? Ya masih ingat. Ada beberapa mahasiswa juga waktu itu ngumpul di bandara, ikut melepas keberangkatan saya karena saya ditugaskan ke Saudi waktu itu. Cuman memang pesawatnya bukan pesawatnya Andi, bukan Garudanya Andi waktu itu kan. Pakai Garuda juga nih kan. Kalau kita tugas pemerintah itu diwajibkan harus pakai pesawat Garuda. Nah itu ilmu bermanfaat. Saya jumpa anak S1 kalau di Arab, Ustaz, alhamdulillah saya sudah kerja. Di mana anda kerja? Karena jadi manajer Nestle di Kalimantan. Manajer Nestle di Kalimantan, anak lulusan prodi Arab. Sangat nyambung. Terlepas nyambung tidak nyambung, tapi ada manfaat ilmu itu. Memang
Kalau misalnya anak fakultas kedokteran, anak teknik, semuanya bisa bermanfaat ya. Ketika saya jadi manajer kemahasiswaan, istilahnya Wadek 3 dulu itu, kita sering kumpul dengan Wadek 3-nya fakultas kedokteran. Itu biasa kita saling tukar informasi. Di fakultas kedokteran banyak mahasiswa yang gagal di ujung-ujung, di akhir-akhir dia selesai. Itu didiskusikan mengapa mereka gagal begitu. Ternyata kegagalan itu ada kaitannya dengan motivasi awal tadi itu, niat itu tadi. Di samping niat ada keinginan dari pihak luar, jadi bukan dari diri sendiri. Saya ini baru paham, oh ternyata memang banyak juga ya. Jadi bukan orang-orang yang mahasiswa sosial aja, yang eksak juga banyak ya kayak gitu. Bahkan kalau dia sudah selesai jadi dokter pun banyak yang nganggur dokter itu, dia tidak bekerja. Kalau dulu memang fakultas kedokteran itu begitu dia selesai jadi PNS dia. Tapi sekarang udah berubah. Sejak zamannya Hariman Siregar itu yang jadi aktivis mahasiswa UI dulu, zaman malari itu kedokteran, dia nggak mendapat jatah PNS karena mungkin blacklist ya namanya, karena aktivis itu. Akhirnya dia kan kerjanya di puskesmas saja, bukan dokter dari pemerintah. Itu yang saya sering ungkapkan pada mahasiswa, bahwa menuntut ilmu itu harus dengan niat yang kuat dan berdoa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu perlu juga ditanamkan pada anak cucu kita. Jangan sampai terbebani lah. Terbebani dengan keinginan-keinginan yang tinggi. Kemudian selain tugas mengajar ketika itu saya dengan mahasiswa, memang ketika ada program diploma itu semua dosen itu waktunya penuh dengan mengajar saya. Dari pagi sampai malam. Ada baiknya, ada buruknya juga. Kalau capek, mengajar itu capek, belum lagi persiapannya itu. Kita kan harus siap juga, harus baca juga. Yang paling enak memang ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab mah kalau kita lagi pusing aja, panggil aja. Berarti coba Arab ini. Kita tinggal suruh aja ya. Doroba Muhammadun Zaidan, doroba fi'lun madin mabniun ala terus. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Begitu. Doroba Muhammadun kalban. Anjing yang jadi sasaran anjing dulu tuh. Maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Itu begitu. Itu metode pengajaran zaman dulu ternyata begitu. Tapi jangan dianggap itu jelek maksud saya. Itu harus dikombinasikan. Ternyata juga memang hafalan itu sangat diperlukan. Saya sering juga ke mahasiswa. Dulu saya belajar di madrasah. Saya belajar di madrasah juga. Saya belajar di SMA juga, madrasah juga. Itu ya madrasah. Dulu saya sekolah di Asyafiyah. Asyafiyah yang di Bali Matraman. Pagi sekolah madrasah, sore sekolah SMA. Masuk saya kelas 3 ibtidaiyah. Itu oleh gurunya, ibtidaiyah itu kan SD, jadi hanya satu guru menangani berbagai pelajaran. Itu diwajibkan menghafal kitab nahwu yang tipis itu.
namanya kitab Jurumiyah. Dihafal, hafal mati. Al-kalamu wal lafzul Al-kalamu wal lafzul Al-kalamu wal lafzul itu udah lupa lagi tuh, itu udah nggak dipakai. Al-kalamu wal lafzul mahwal lafzu mahwal kalam coba ojo saya aja udah lupa lagi tuh, udah nggak dipakai, udah lupa tuh. Jadi ternyata dulu nggak ngerti dihafalnya. Ternyata begitu kita bisa belajar ke tingkat tinggi, mendalami sendiri, oh ternyata Jurumiyah ini menjelaskan bahwa yang namanya kalimat itu terdiri dari 3 huruf. Oh, nanti ada huruf itu misalnya berfungsi menjarkan kata. Nah itu ada jar, ada mansub, ada rofa. Isinya itu sebenarnya Jurumiyah itu. Cuma dihafal mati. Kalau tingkat yang lebih atas lagi, tingkat yang paling tinggi, kitab Nahwu itu biasanya Alfiyah. Kitab Alfiyah itu di pesantren-pesantren dihafal. Saya nggak hafal juga. Hafalnya cuma intronya aja. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki dan seterusnya. Karena belajar sama guru cuma sampai situ, udah baca sendiri. Alfiyah. Ternyata di negara-negara Arab, di Mesir, itu Alfiyah itu kajian sudah tingkat S3. Di Indonesia, di pesantren kita kan udah hafal. Nah, terkait dengan itu pengalaman saya ketika saya ditugaskan ke Saudi, saya belum pernah sekolah di Timur Tengah, tidak pernah belajar bahasa Arab secara full, cuma belajar di ma'had saja di Libya dengan di pesantren saja. Jadi modal bahasa Arab kita, modal bahasa Arab yang terstruktur. Terstruktur artinya terkait dengan metode yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia metodenya ketika itu qawaid wa tarjamah. Itu karena bukunya Lado dulu begitu. Bahasa Inggris seperti itu juga. Jadi kalau ngomong nggak berani-berani. Begitu ketika orang Arab ngomong, kita mikir, gua ngomong pakai fi'il dulu atau fa'il dulu. Jumlah fi'ilnya atau jumlah ismnya? Fi'ilnya atau ismnya. Itu pola yang tertanam di kita. Tapi perasaan bahasa kita harus jalan. Sulit banget. Orang Arab itu kalau ngomong sama orang Indonesia yang terpelajar, nggak mau dia, tinggalin sama dia. Lama gua ngobrol sama lu. Amin Pak, amin gitu. Bukan sama, mikirnya itu bukan, mikirnya pakai ini jumlah ismiyah, pakai jumlah fi'liyah nih gua mau ngomongnya. Jadi lama kan ngomongnya kan. Coba deh, ada kalau misalnya umroh, nah selamat kita tahu nih, selamat kawin ya. Kalau belanja ngomong pakai bahasa Arab kita yang diajarkan di sini yang fusha, nggak mau dia ngeladenin. Nggak mau dia. Kalau yang Amiyah kan simpel aja dia. Baca doa ya Pak ya. Saya pernah pengalaman. Sebelum saya berangkat ke Saudi, dulu ada KTT non-blok di Indonesia. Nah, kita dilibatkan untuk menjadi LO, liaison officer, pendamping delegasi. Hampir dosen prodi Arab dulu dilibatkan oleh Kemlu, oleh pemerintah. Tapi kita ngajak juga mahasiswa, kita libatkan. Begitu kita berhadapan dengan menteri, itu kan menteri-menteri yang datang. Kalau tingkat SOM itu menteri. Kalau tingkat KTT non-blok di Jakarta itu udah kepala negara. Nggak ngerti dia ngomongin. Karena dia ngomong nggak pakai fusha. Belum lagi kita kalau mempelajari ini bahasa-bahasa negara-negara teluk dengan non-teluk itu berbeda. Dengan Mesir saja nanti itu berbeda. Saya pernah dipanggil
oleh salah satu menteri luar negeri dari Oman, saya ingat itu, dari Oman. Dia panggil saya, dia ngomong berbiasa. Ngomong apa nih dia? Cuma saya tangkap di belakangnya itu ada kata-kata Firatsibal. Ini di Hilton, bagiannya di Hilton. Apa saya bilang, tapi feeling aja. Oh, ini di pintu gerbang, di gate belakang itu ada orang yang mau ketemu, orang Indonesia. Nggak taunya dia mau jual pesawat sama Oman ya. Jadi Oman mau beli pesawat dari Indonesia. Saya nembak begitu, saya lari ke pintu gerbang di belakang Hilton, ada pintu gerbangnya itu, di situ bener. Udah ada Mercy nungguin, saya mau ketemu menteri ini. Oh, tugas LO kan gitu, kita dampingi kebutuhan. Bener, itu pakai perasaan aja. Cuma memang kalau tingkat SOM, tingkat kepala negara, mereka kan bahasa Inggris bisa. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab ya campur-campur aja pakai bahasa Inggris. Malah kita nggak ngerti bahasa Inggris, Pak. Jadi nyambungnya begitu. Nah itu pengalaman kayak gitu. Ternyata memang kita juga pernah, saya ya, ketika saya jadi mahasiswa, saya sempat jadi ketua juga. Tapi waktu zaman saya IKS, Ikatan Keluarga Semit, dulu masih Semit, sebelum jadi apa jadi Semit. Saya pernah jadi ketua bagaimana kita membiasakan rekan-rekan mahasiswa untuk berbahasa Arab sehari-hari. Kita coba kalau ketahuan kita pasang, jadi masing-masing pribadi itu menjadi intel bahasa yang melaporkan oh dia ngomong bahasa ini antara anak prodi Arab dia ngomong bahasa Indonesia tuh. Nah itu kita denda, nggak jalan. Kenapa tidak jalan? Biahnya tidak mendukung, miliunya tidak mendukung, lingkungannya tidak mendukung gitu. Kalau kita mau terapkan ngomong bahasa Arab kan, Anda merasakan lah di kampus saja nggak jalan ya, di kampus nggak jalan. Tapi kalau di school, di pesantren-pesantren jalan. Yang menjadi contoh misalnya pesantren Gontor lah, yang sukses untuk mendidik bahasa begitu. Karena mereka punya intel bahasa juga. Ketika Anda belanja di pasar Ponorogo misalnya di mana, ngomong itu, pulang-pulang ke asrama dibotakin tuh Pak. Jasus. Ya, karena ada Jasus. ada mahkamah bahasa dia. Ada mahkamah lugo. Nah itu yang membuat sukses sistem itu. Memang ada pemaksaannya. Kalau ngomong memang harus dipaksa sih. Gitu. Ya. Kira-kira begitulah ya. Jadi memang yang enak memang bincang-bincang aja. Kita nggak usah ceramah-ceramah. Orang kita udah sama kalau sih. Ilmunya udah sama. Mau ditanya jawab. Egaliter aja. Ada yang mau nanya? Baik, silakan sampai di sini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ngobrol-ngobrol lah kalau masih ada waktu. Tes, jajal. Syukron ala kita hatil irsyadat wal ghulaimat min Ustaz Judi. Rubama hunaka soal atau istinbat. Kaifa lo istinbat? Wahid minkum ayat buat istinbat wahid. Min kalamin Ustazuna Judi. Kaifa? Tapi muskilah ya. Masih inget Pak, dikit-dikit Pak. Helwi, Gumi. Mana Helwi? Helwi, halan tastajil fi sifara Saudi. Wal kalam kula yawmin laysa lugha fusha wal kita lugha amiyah. Helwi mana? Helwi, Gumi. Berarti sama Budi tahu ya? Budi sama Wati. Gosan juga. Aina gosan di Makmal. Gosan join. Jadi alhamdulillah Pak Judi, kita bisa ketemu dengan semuanya, bersilaturahim.
Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama tapi pertemuan yang seterusnya. Ini ada 92? Mana? Husni? Wah, itu tetangga saya sebenarnya. Oh, maksudnya dari Matraman ya? Iya. Jadi kalau panggilnya Husni, ngomongnya suka dihitung. Marwazi, ini Marwazi. Marhaban Marwazi. Jurus Amam. Jurus Amam ini. Jadi Pak, mau lapor juga, ini pertemuan kita ini pertemuan yang berkala Pak. Jadi kala-kala ada, kala-kala enggak. Jadi kalau kenangan saya dengan Pak Yudi itu banyak juga Pak sebenarnya. Mungkin Bapak tidak mengenang, saya sangat mengenang sekali gitu ya. Saya kelasnya dulu sekelas sama kelas 92 tahun angkatan 92. Pernah belajar Pak Yudi dulu di lab. Pertama-tama kita lab tuh kan kita nggak tahu pakai kaset ya Pak. Iya. Ada Betty nggak sini? Ada. Mana Betty? Nah, terus Betty masukin kaset juga. Semua masukin kaset, Betty masukin kaset. Begitu di setel, Betty setelin kaset dangdut. satu ruangan dengan kaset dangdut. Tanya Pak Yudi, siapa yang ngeser kaset dangdut? Padahal kaset dangdutnya baru minjem dari saya itu Pak. Itu banyak sekali, mudah-mudahan ya ilmu yang diberikan Pak Yudi kepada kita semua bermanfaat dan menjadi jariah buat Ustaz Yudi dan juga keluarga. Ini pertemuan seperti ini Pak Yudi kemarin terakhir di rumahnya Pak Maman. Rencana kan mau di rumah saya, cuma kata Pak Maman di rumah saya aja deh. Saya paling bersyukur, alhamdulillah gitu. Di rumahnya Pak Maman. Dan kemudian ada banyak juga yang datang. Tahun kemarin juga ada juga. Kita dari tahun lalu di hotel apa namanya di Kemang ya, di Kemang. Sekarang ada kenaikan di Haris. Insya Allah tahun depan di Hotel Mulia, tahun depan di Istora Senayan. Beda ya. Karena yang datang makin banyak nih gitu. Ini datang dari kebanyakan dari angkatan 93 ke bawah, S93, 9 angkatan 93 ya? 93, 4, 95 sampai 99 ya. Dan baru kali ini alhamdulillah yang terbanyak Pak, mungkin ya barangkali. Nah, nanti juga acaranya kalau Pak Yudi berkenan bersama kita sampai besok ya. Jam 3 pagi kita berenang Pak. Sampai ikan lumba-lumba di depan itu. Dia kita insya Allah jam ini sebentar lagi kita ke mana? Ke ruang tempat iftar ya. Itu enggak? Itu di mana? Ya itu di sini karena kita jurusan bahasa Arab mungkin bisa lebih dipercepat kali iftarnya ya. Kita bisa komunikasi dengan malaikat dengan berbahasa Arab gitu. Kalau iftar awalan muajil ya, muajil hawalai khamsu daqa'iq atau asra daqa'iq. Artinya apa tuh? Jarang kencing di sini. Dulu Pak, kita juga pernah belajar bahasa Arab mau diterapkan seperti Pak Yudi. Kita ada namanya Sa'arabiah. Angkatan 93 itu punya namanya yang cowok-cowok namanya Sa'arabiah. Jam 4 sore. Jam 4 sore itu harus pakai bahasa Arab semua Pak. Tapi harus ngomong jorok. Karena kata salah satu dosen ada yang bilang begini, kalau udah bisa ngomong jorok pakai bahasa Arab, berarti udah bisa bahasa Arabnya. Akhirnya kita ngomong jorok pakai bahasa Arab ya Pak. Terus ada jurusan lain lewat. Dia ngomong gini, lo ngomong jorok ya pakai bahasa Arab. Kok tahu sih dia gitu. Dia lagi nebak-nebak aja gitu. Terus juga pernah Pak, kita nempel-nempelin mufrodat di pohon gitu ya. Terus kemudian di jendela ya, asyajarah misalnya, an-nafizah, jendela, albab gitu ya. Terus jurusan bilang gini, itu anak-anak Arab lagi ngusir setan. Dia naruh ising-ising di pohon gitu.
Hah? Oh iya, oh iya. Nanti setelah ini kita selesaikan acara pembukaan ini dengan baca doa. Diawali dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Nanti dipimpin oleh siapa? Ustaz Didi ya. Ya, doanya Ustaz Budiman, dan insya Allah kita setelah itu apa? Penyerahan hampers ya dari alumni Pak. Kita ada beberapa, juga alumni sudah banyak yang punya usaha, jadi sponsor, jadi kasih kita apa kegiatan-kegiatan ini dan segala macamnya. Baiklah, untuk mempercepat waktu karena sebentar lagi sudah hampir masuk waktu maghrib ya. Masih ada sekitar 30 menit lagi. 30 menit itu kalau nungguin lama loh. Insya Allah setelah ini kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan doa oleh Ustaz kita, Ustaz Yudi ya. Dan kita semua mengamini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan doanya tadi juga, kemudian apa yang disampaikan tadi sebelumnya menjadikan pelajaran buat kita, kenangan buat kita yang baik dan seterusnya. Saya pikir itu. Pada Pak Judi kami persilakan. Ya, kita berdoa, terutama kita seperti tadi saya katakan, karena dosen-dosen sudah beberapa orang juga sudah mendahului kita yang senior-senior, bahkan yang termuda itu Dr. Afdal Thorik. Afdal Thorik. Kalau yang agamanya lain boleh doa yang lain. Itu Islam semua ini kebetulan. Gitu. Baik, kita berdoa Allah ya. Sebenarnya doa yang baik sebenarnya sendiri masing-masing. Ya, kalau doa dikoordinir, harapannya sih mungkin dikabulkan juga. Ada koordinator dakwah. Kita istighfar dulu. 3 kali kita istighfar. Kemudian kita baca 3 full supaya diterima oleh Allah. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim.